Baik, pertanyaan berikutnya topik tentang rasa ya. Steli Oi. Soal rasa susah diperdebatkan ya Pak. Apakah bisa dibuatkan rasa sesuai daerah masing-masing? Ya betul. Ya, jadi kalau misalkan soal rasa, rasa itu kan selera. Jadi kembali lagi, siapa target market kita nih? Siapa yang kita mau tuju? Nah dari situ kita kumpulkan rasa yang paling cocok buat mereka tuh yang mana. Misalkan kalau target market itu kan bisa dibagi berdasarkan mungkin daerahnya juga ya. Ada beberapa daerah yang mungkin dia sukanya manis, ya kan? Atau berdasarkan usia. Misalkan target market saya orang tua nih, misalkan dewasa muda atau anak-anak. Nah ini kan bisa dilihat ya, kalau misalkan yang anak-anak, anak muda, mungkin mereka maunya lebih manis. Nah tapi kalau yang sudah berumur ya, sudah dalam tanda kutip sudah tua misalkan, mereka mungkin nggak mau yang terlalu manis. Nah di situ kita perlu tes. Jadi waktu kita bikin produk kita waktu kasih tes juga harus sesuai dengan target yang market yang kita mau tuju. Jangan kita bikin produk misalkan buat anak-anak, tapi dikasih tes orang dewasa. Nah itu kan nggak cocok ya. Nah sebenarnya juga kalau soal rasa ini itu sebenarnya membuat peluang untuk membuat produk yang beberapa varian. Misalnya ya pedas. Nah ada orang yang nggak mau pedas, ada yang mau pedasnya sedikit, sedang atau banyak. Namanya sekarang banyak produk dengan produk yang pedasnya itu ada levelnya tuh, level 3, level 5, level 10. Nah itu juga satu peluang ya untuk membuat varian produk. Karena kalau kita mau berjualan, sebaiknya lebih banyak produk kan, itu bisa meningkatkan sales juga ya. Nah tapi kalau misalkan soal rasa ini, maka penting adalah menerima feedback daripada orang yang sudah makan atau minum. Atau kalau kita sudah berjualan, maka rajin-rajinlah bertanya, Bapak Ibu, gimana rasanya? Nah itu yang penting, karena feedback itulah yang membuat kita bisa improve. Misalkan dia bilang, oh ini kemanisan, oke kita catat nih. Jangan cuma satu orang ngomong kemanisan lalu kita rubah resep, jangan juga. Kalau kita tanya misalkan 10-20 orang customer, semuanya hampir bilang kemanisan. Nah itu berarti kan memang betul kemanisan, maka kita kurangi. Nah jadi soal rasa kembali lagi disesuaikan dengan target yang kita mau tuju siapa, dan kita tanya feedbacknya dari mereka. Baru kita improve, perbaiki rasanya sampai cocok begitu ya. Yang kedua nih Andri Chang ya, racikannya dicoba terus sampai pas ya. Tidak hanya dalam hal meracik bumbu atau produk, tapi juga standar untuk konsistensinya. Oh ya, sudah pasti ya. Jadi racikan ini kalau bikin tentunya harus sampai dapat yang paling pas. Taunya dari mana Pak paling pas? Nomor satu ya coba dulu sendiri, ya kan? Coba dulu sendiri. Kalau sendiri suka, ya itu bagus. Tapi kalau sendiri udah nggak suka ya berarti kan fail, gagal, ya kan? Kita coba sendiri, lalu keluarga kita. Nah, habis itu ke teman-teman kita mungkin yang dekat-dekat sama kita. Nah, kita tanya sama mereka dulu, ini rasanya sudah pas belum? Nah, begitu kita sudah dapatkan rasa yang sudah pas, menurut kita cukup oke tadi, dan respon dari teman-teman, keluarga yang sudah tes juga oke. Nah, lalu kita bikin rumusannya. Nah, ini penting nih, catat resepnya. Sekali lagi, makanan ini penting, jangan coba-coba, maksudnya takarannya coba-coba. Jangan misalkan ya kurang lebih 1 sendok lah. Ya tadi pakai jari, pakai tangan nih dikasih, ya jangan begitu. Kita usahakan sebaik mungkin punya takarannya yang jelas. Misalkan pakai timbangan dapur, oh 5 mili. Nah kita kerjakan itu. Lalu urutan cara bikinnya, apalagi kalau yang masak ya, atau yang ini, kadang-kadang urutan memasukkan bahan juga itu penting. Jadi dicatat, abis ini ngapain dulu. Nah sesudah itu apa yang harus dikerjakan nih, bumbunya berapa banyak. Nah itu dicatat step by step sampai detail, sampai kita kalau nyuruh orang lain bikin, dia juga bisa bikin dan hasilnya sama dengan kalau kita bikin. Nah itu yang penting ya. Mudah-mudahan menjawab untuk supaya produk Anda bisa konsisten ya. Terima kasih.